Ini pertanyaannya nggak jelas ya gitu loh. Maksudnya dia tulis pas di gas stabil tiba-tiba nyendat. Nyendat itu dia begini atau RPM-nya turun gitu loh. Hai lovers, balik lagi dengan Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan membahas stabil Toyota Rush. Nah, Deniar, untuk mobil Toyota Rush gimana caranya memanaskan secara optimal? Oke, Anda memanasin mobil itu, Anda matikan semua lampunya, Anda matikan AC-nya, dan Anda matikan audionya kalau bisa. Kenapa? Biar ketika Anda manasin mobil itu, mesinnya itu tidak terbebani sampai oli itu berputar secara optimal. Nah, kalau di Toyota Rush yang lama, VVTi, itu biasanya kalau mesinnya belum panas, dia RPM-nya di atas 1000 sedikit ya. Ketika sudah panas, dia akan turun ke 800. Nah, ketika Anda nyalain AC-nya, dia akan naik ke 1000. Jadi, untuk manasin mobil itu sebaiknya jangan dikasih beban mesinnya. Tapi ketika sudah panas, Anda boleh nyalain segala macam untuk ngecek bahwa part ini masih jalan apa enggak. Itu terutama kalau mobilnya sering diparkir. Supi sukses, kok Rush 2014 susah hidup saat dingin, apa masalahnya? Oke, kalau susah hidup saat dingin harus dicek semua dari kompresi, pengapian, dan injektor. Karena biasanya hanya itu. Kalau susah nyala, itu biasanya mungkin kompresinya hilang atau silinder linernya lecet atau ring pistonnya udah rapat. Itu juga bisa. Terus bisa jadi injektornya kotor sehingga bensin yang masuk itu tidak berkabut. Bisa jadi pengapiannya juga bermasalah sehingga tidak bisa terbakar dengan baik. Nah, 3 itu aja dicek harusnya sih bisa solve problemnya. Dan nih, Mas, saya mau tanya, mobil saya Toyota Rush, kipas radiatornya nggak mau berputar kalau AC-nya dinyalain. Kira-kira masalahnya apa? Oke, kita cek dulu motor fan-nya. Biasanya motor fan-nya itu kalau udah mati, memang dia nggak akan berputar. Itu harus diganti, nggak bisa diservis motor fan. Udah gitu dicek juga jalur dari AC ke si motor fan itu. Biasanya kalau misalkan motor fan-nya nyala tetapi jalurnya nggak nyala, berarti kan si AC tidak mengirim sinyal ke motor fan supaya si motor fan itu nyala. Nah, biasanya sih ini Anda bawa ke dokter mobil, ini akan cepat bisa dilihat problemnya ada di mana. Karena ketika kita nyalain AC, kipas radiator nggak mau nyala, saya jamin mobil Anda overheat sebentar. Perusahaan global, mobil Toyota Rush Matic 2015 udah berhenti lama, saat dihidupkan mau jalan suka nyendat. Nggak mau jalan butuh waktu dan nyendat waktu jalan di awal saja. Kenapa ya? Matic kalau nyendat-nyendat itu berarti Anda harus dibuka dulu Maticnya, body valve-nya dibersihin, dan filter Maticnya juga diganti, dan oli Maticnya diganti. Itu dulu sih saran saya sih. Kenapa? Bisa jadi oli Maticnya yang kotor, body valve-nya yang kotor, dan filternya yang tersumbat, itu yang menyebabkan tersendat-sendat gitu loh. Nah, kalau itu diganti udah beres ya sudah. Kalau itu pun diganti dan itu masih belum beres, berarti ada problem yang lain gitu loh. Nah, cuman saya sarankan sih itu dulu dilakukan. Suryadi Agai, izin bertanya, oli yang cocok Toyota Rush 2018 manual, kondisi Jakarta yang panas dan stop and go. Untuk harian oli apa yang bagus? Oke, setahu saya oli dual VVTi itu 5W30. Ya sudah, Anda pakai 5W30 aja. Jangan dikentel-kentelin, jangan diencer-encerin. Kenapa? Karena mobil Toyota Rush 2018 masih tergolong baru. Jadi Anda pakai oli yang dianjurkan oleh manufacturer. Kecuali oli Anda yang dianjurkan itu terlalu encer sehingga dia penguapannya banyak. Itu Anda bisa naikkan sedikit. Kalau misalkan 0W20 Anda naik jadi 5W30 gitu loh. Tapi sebaiknya pakai apa yang disarankan oleh manufacturer. Vendray Prayogi, hai Om, mau tanya nih, Rush S 2009 kenapa setiap pengisian bensin full kabin selalu bau banget bensin? Baunya tidak hilang kalau mobil tidak berjalan. Oke, ketika ini bau, yang harus Anda lakukan adalah Anda bongkar itu joknya, Anda buka itu karpet dasarnya, di situ akan ada rumah pompa bensinnya si mobil itu. Nah, biasanya kalau Anda isi itu bau, rumah pompa bensin itu kan ada sealnya tuh. Nah, itu sealnya biasanya rusak atau klem-klemannya yang kendor, itu dicek aja. Biasanya sih dari situ. Nah, ketika seperti ini, biasanya mobil Anda juga lebih boros. Kenapa? Karena bensinnya juga terbuang sia-sia itu ketika Anda jalan. Nah, makanya itu dibawa ke bengkel, suruh bongkar, suruh cek, suruh ganti, dan biasanya kalau udah diganti seal-sealnya atau udah dilem lagi, yang bener itu biasanya dia nggak bau lagi. Oke, Gotei 13. Saya mau tanya, mobil saya Rush Konde. Oh, oke. Pas di gas stabil tiba-tiba nyendat, apa gara-gara terbebani oleh AC dan itu terjadi di RPM bawah? Ini pertanyaannya nggak jelas ya gitu loh. Maksudnya dia tulis pas di gas stabil tiba-tiba nyendat. Nyendat itu dia begini atau RPM-nya turun gitu loh. Apa gara-gara terbebani oleh AC dan itu terjadi di RPM bawah? Kalau terbebani oleh AC dan itu terjadi di RPM bawah, sebaiknya saran saya Anda cek AC-nya dulu. Apakah tekanannya sesuai? Apakah olinya kebanyakan apa enggak? Nah, itu dicek dulu. Cuman tiba-tiba nyendat pas stabil itu bisa jadi pompa bensinnya juga udah nggak normal. Nah, untuk ngecek pompa
selang bensin normal apa enggak, itu selang bensinnya dicabut, dibalikin lagi ke tangki, dikasih selang bening, dan dinyalakan. Kalau misalkan bensin yang lewat itu padat bensin semua, berarti masih oke. Kalau yang lewat ada gelembung-gelembung, berarti itu pompa bensin udah nggak bagus, diganti pompanya. RS mau tanya, mobil Rush Ultimo 2017 generasi terakhir, kenapa ya setiap melewati jalan jelek atau lubang saat melaju itu banyak retail-retail yang bunyi di bagian dashboard, jok penumpang tengah maupun belakang, mohon dibantu. Itu sih berarti nggak ada yang kencang itu baut-bautannya itu. Mungkin dari pabrikan, mungkin ada yang pernah bongkar, saya nggak tahu gitu loh. Nah, cuman intinya kalau Anda jalan di jalan yang bergelombang kemudian mobil itu berisik, itu biasanya sih semua baut-bautnya nggak kencang atau pasangnya nggak bener. Itu sih sangat susah untuk dihilangin semua. Udah pasti dibongkar semua, dikencangin satu-satu, dipasang lagi gitu loh. Nah, cuman kalau tidak terlalu mengganggu ya nggak usah. Kalau memang mengganggu ya mau nggak mau dibongkar ulang, dikencangin semua bautnya satu-satu, dikasih sealant, dikasih gemuk, baru dipasangin lagi. Kevin Rafif, mobil saya Rush 2012 untuk perawatan AC yang baik gimana ya? Pernah mau coba bersihin AC di bengkel AC, tapi malah yang nggak rusak dibilang rusak. Kemudian kalau perawatan AC sendiri di dokter mobil itu sistemnya gimana? Oke, perawatan AC di dokter mobil itu sangat-sangat simpel dan basic sekali. Kita cuci kondensornya, kita cuci evaporatornya, kita ganti frennya dengan yang baru, kita ganti oli kompresornya dengan yang baru, kemudian kita fogging, kemudian kita yang terakhir kita semprot pakai cairan disinfektan di kabinnya supaya semua bakteri-bakteri itu hilang baunya. Nah, filter kabin kalau memang butuh diganti, coolant kalau memang butuh diganti juga. Itu namanya perawatan AC di dokter mobil, karena kita maunya lengkap gitu loh perawatannya. Adi Tim Purnama, saya Adit, mobil All New Rush 2018 Matic, cuman tidak ada kendala, cuman kepengen tarikan mobil lebih enteng. Kira-kira part apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan performa? Oke, 2018 berarti dual VVT-i, itu berarti filternya yang kecil. Nah, filter itu kita bisa ganti dengan replacement filter yang flow-nya lebih banyak, cuman harus dipastikan bahwa filter itu juga menyaring ya, bukan hanya memperbanyak udara yang masuk, itu satu. Dua, coil dan busi kita bisa ganti yang lebih bagus, coilnya ada coil racing untuk Avanza Dual VVT-i kita punya, itu apinya akan jauh lebih besar dan torsinya jauh lebih besar. Kita ada PCV Cyclone juga yang berfungsi untuk menstabilkan blow-by gas sehingga tarikannya itu torsinya juga naiknya lebih cepat. Terus itu mobil bisa disetting ECU-nya cuman belum bisa remap. Jadi kita ada yang namanya Piggyback Pro untuk nyeting dari ECU-nya. Nah, cuman itu bukan remap loh ya. Jadi kenaikan horsepower-nya juga menyesuaikan dengan transmisi. Nah, paling itu aja sih. Cuman hati-hati karena bengkel resmi belum tentu mau mobil tahun 2018-nya itu dikotak-atik. Kenapa? Garansinya bisa hilang. Nah, ketika Anda mau kotak-atik mobil, Anda konsultasi dulu dengan si bengkel ATPM, dan kalau memang Anda sudah mengerti apa yang akan terjadi, ya boleh Anda naikin gitu loh. Cuman pada dasarnya sih dengan yang namanya di upgrade itu tergantung yang upgrade ya. Kalau misalkan yang upgrade-annya nggak terlalu gimana-gimana sih, mobil nggak bakal pendek sih umurnya sih. Cuman memang ATPM tidak suka ketika mobilnya standar itu di toel-toel. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan stabil saya untuk Toyota Rush kali ini. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.